Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhyiddin Lubis dari Fakultas Dakwah Prodi Penyiaran dari kelas KPI 4A. Kali ini saya akan membuat video atau wawancara tentang perubahan sosial. Ya, perubahan sosial yang akan saya wawancara atau saya amati kali ini adalah perubahan sosial yang dimana rasa kurang hormat atau kurangnya penghormatan kepada tokoh-tokoh masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Kita lihat di wawancara saya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat di wilayah sekitar atau di sini. Dengan Ibu siapa? Ibu Mercy. Ibu Mercy. Asal dari mana? Asal dari Jawa. Oh, dari Jawa. Baik. Sebelumnya saya izin Bu untuk mewawancarai Ibu terkait perubahan sosial dan budaya di sekitar wilayah sini. Maksudnya di wilayah Pondok Kencana Permai? Iya, betul. Ciomas. Di wilayah Pondok Kencana Permai, Ciomas. Gitu Bu. Jadi menurut pengamatan saya ada beberapa aspek hal yang membuat kegelisahan. Ya kayak apa ya, perbedaan sosial lah gitu. Menurut saya yang dimana tokoh-tokoh masyarakat yang dulunya sangat-sangat dihargai, hari ini atau sekarang ini mulai tidak dihargai gitu. Bukan tidak dihargai, kurang dihargai gitu. Menurut Ibu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Masya Seperti Allah. yang disampaikan oleh Adik siapa? Muhi. Oh, Adik Muhi. Bahwasannya telah terjadi sesuatu yang mungkin bukan hanya terjadi di wilayah Pondok Kencana Permai saja, tapi secara nasional. Artinya apa? Artinya rasa untuk menghormati, untuk menghargai orang yang memiliki kredibilitas baik secara keilmuan maupun secara jabatan maupun secara ketokohan itu sudah tidak bisa kita lihat seperti dahulu. Meskipun masih ada memang bekas-bekasnya, tapi secara umum itu tampak jelas sekali adanya atau hilangnya rasa untuk menghormati orang-orang tersebut. Kita ambil contoh dalam nasional ya, misalnya seorang presiden bisa dibikin karikatur, seorang ulama besar dipanggil dengan namanya saja, tidak menggunakan gelarnya, itu secara nasional. Maupun secara khusus di Pondok Kencana itu terjadi yang demikian juga. Jadi ada orang-orang yang misalnya profesor atau seorang ustadz, itu juga kita melihat tidak ada penghargaan dalam bentuk emosional ataupun material gitu. Jadi adanya mereka ya seperti halnya orang-orang yang biasa saja, seperti itu. Jadi dalam hal-hal tertentu masyarakat itu kan mengalami adanya masalah, akan ada ketidakharmonisan, itu sesuatu yang biasa saja dan wajar-wajar saja ya. Biasanya itu akan berkumpul orang-orang dan para tokoh dan juga orang alim ulama gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Nah, hal inilah yang sekarang ini kita perlu evaluasi orang-orang tersebut, apakah diikut sertakan atau tidak gitu dalam hal-hal yang sangat krusial di dalam masyarakat. Nah, untuk Pondok Kencana sendiri ini tidak semua orang yang pintar, orang yang
ahli agama diikut sertakan seperti itu. Makanya kalau Dek Muhi melihat seperti itu saya setuju. Baiklah. Tapi apa sih Bu kira-kira nih faktor penyebabnya masyarakat kurang memberi rasa hormatnya gitu kepada pemimpinnya? Mungkin ya ini perlu adanya penelitian lebih lanjut ya, mengapa terjadi adanya rasa atau berkurangnya rasa menghormati kepada orang-orang yang memiliki integritas tertentu ya. Perlu adanya penelitian secara ilmiah. Namun kalau kalau dilihat secara sekilas gitu ya, mungkin salah satu penyebabnya adalah adanya informasi yang yang sangat deras ya kepada kita, sehingga kita merasa informasi itu cukup gitu untuk menjustifikasi seseorang gitu, sehingga itu menimbulkan adanya tindakan. Nah, salah satu tindakannya adalah yaitu tadi hilangnya penghormatan terhadap seseorang seperti itu. Jadi ada diskomunikasi di situ, adanya disinformasi, bukan komunikasi ya, disinformasi, sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah ya. Jadi kalau bahasa gampangnya itu dia taunya hanya setitik tapi merasa tahu semuanya gitu. Jadi dia salah menyimpulkan sehingga menimbulkan ketidakhormatan. Dari penglihatan saya sekilas gitu, apakah benar Bu ada faktor tersebut ditunjang dari rasa ada ketidaksukaan gitu? Oh iya, mungkin itu salah satu penyebab yang lainnya, bahwa ada penyebab itu saya juga setuju, mungkin secara emosional atau secara perjalanan tokoh tersebut ya, atau siapalah yang kita harusnya hormati, jadi kita melihat ketidakcocokan dalam track recordnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kita tidak bersimpati lagi. Untuk masyarakat sendiri nih, khususnya Ibu, apa sih hal-hal yang paling Ibu rasakan gitu dari faktor-faktor X ini gitu, dari dampak perubahan sosial ini gitu? Iya. Jadi yang paling saya rasakan adalah bahwa betapa orang-orang yang harusnya kita hargai, harusnya kita sanjung, harusnya kita mintai kebijaksanaan dari keilmuannya itu hilang. Karena apa? Karena kita tidak mengambil mereka sebagai rujukan. Nah, sehingga mungkin dari pihak orang tersebut juga akan merasa bahwa oh ternyata sebatas itu saja orang menghargai saya gitu, walaupun sebenarnya secara umum mungkin ya manusia itu kan pengennya dihargai gitu ya, itu udah fitrah mungkin ya. Tapi kalau terjadi yang demikian ya, sebagai orang yang bukan siapa-siapa, saya hanya berempati gitu. Jadi saya melihat ya sudah, berarti dia tidak bisa mengekspresikan dirinya di masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya sendiri tidak siap untuk menerima dia sebagai orang yang berilmu misalnya. Baik, pertanyaan terakhir Bu, apa aja nih saran-saran Ibu untuk perubahan sosial ini gitu agar kedepannya lebih baik gitu? Iya. Hal besar yang bisa kita lakukan yaitu mengadakan secara praktek langsung, jadi bukan teoritis. Yang pertama adalah adanya momen silaturahim. Jadi momen silaturahim untuk bisa saling mengenal gitu. Itu nomor satu, pintunya itu. Dan yang kedua mungkin dari jajaran pejabat, entah RT, entah RW, itu ada kan silaturahim dengan orang-orang tersebut. Misalnya kalau di lingkungan kita ada seorang profesor dari IPB,
kita berkunjung ke rumahnya, kita bisa datang ke rumah. Kemudian di lingkungan kita juga ada anggota MUI. Eh, kita datang ke rumah beliau, kita bersilaturahmi ke rumah beliau. Jadi mereka itu keberadaannya merasa oh saya dianggap ada gitu. Jadi ketika kita membutuhkan mereka bersedia meluangkan waktunya. Jadi kita ada timbal balik. Itu yang menurut saya yang paling penting dan bisa langsung diaplikasikan tanpa babi bu buat teori yang panjang. Nah, baik Bu, terima kasih sudah apa namanya bersedia saya wawancara atas informasinya dan sarannya. Mungkin cukup sekian wawancara yang saya lakukan. Terima kasih Bu Marsi. Ya, sama-sama Dik Muji, semoga sukses ya. Amin. Dari wawancara yang kita sudah dengar tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasannya harus ada komunikasi atau jalinan yang baik terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri. Adapun untuk tokoh masyarakat harusnya menjadi suri tauladan atau contoh untuk masyarakatnya. Adapun masyarakat harus menghargai tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri, karena mau bagaimanapun mereka itu pemimpin kita dan kita selayaknya harusnya mendukung mereka atau memberi mereka saran agar terjadi kesetaraan antara rakyat dan juga pemimpin. Dan begitu juga terjadi keharmonisan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.